Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Izakia and today I would like to analyze a poem that created by W.H. Auden under title Autumn Song. So before I start to analyze the poem, let me read for you this poem first. Autumn Song. Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to their graves are gone, but the prams go rolling on. Whispering neighbors laughed and right, don't us from our true delight. Able hands are forced to freeze, derelict on loneliness. Close behind us on our track, dead in hundreds cry alack. Arms rest stiffly to reprove in false attitudes of love. Scrawny through a plundered wood, trust run, scolding for their food. Owl and nightingale are dumb, and the angel will not come. Clear, unscalable ahead, rise the mountains of instate. From house cold, cascading streams, none may drink except in dreams. Setelah membaca puisi, sekarang mari kita masuk ke dalam materi. Nah, oke, puisi yang kita bahas hari ini berjudul Autumn Song, karya Auden, yakni karya puisi ini adalah karya yang kuat dari tahun 1936. Nah, kenapa sih di tahun 1936 ini penting? Karena di saat itu dunia sedang tegang menjelang Perang Dunia Kedua. Nah, Auden yang saat itu sebagai penyair abad ke-20 melihat banyak ketidakpastian dan kehancuran, dan semua itu dia masukkan dalam puisinya. Kemudian ide utama puisi Auden ini sangat jelas, yaitu tentang hidup itu singkat dan selalu berubah. Nah, Auden ini menggunakan musim gugur bukan cuma sebagai latar, tapi juga sebagai simbol universal dari akhir kehidupan, kesedihan, dan memudarnya kecantikan. Nah, bayangin deh, pas musim gugur, semua keindahan musim panas dan semi menghilang. Sama halnya kayak Auden yang ngingetin pembaca bahwa segala sesuatu seperti bunga, alam, bahkan kehidupan manusia pasti akan layu dan mati. Nah, ini adalah meditasi gelap tentang kesepian, keluruhan, dan berlalunya waktu. Sekarang, cerita di balik puisi Autumn Song ini adalah cerminan pandangan Auden tentang isolasi manusia yang relevan dengan kondisi psikologis modern. Nah, meskipun Auden ini nggak pernah nih secara resmi bilang kayak saya nulis puisi ini karena sesuatu lah, bla bla bla. Nah, tapi kita sebagai pembaca tahu bahwa puisi ini adalah refleksi yang kuat dari pandangannya tentang penurunan hidup dan berlalunya waktu. Dan ini adalah karya dari periode ketika Auden banyak banget membahas tentang isolasi manusia dan kerapuhan eksistensi. Intinya, puisi Auden ini yang berjudul Autumn Song menangkap perasaan di mana keindahan dan kehangatan pasti memudar. Nah, ini adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia merasa terpisah, terisolasi, dan menyaksikan hidup terus berjalan, membawa kita menuju akhir yang tak terhindarkan. Dan juga musim gugur di sini bukan cuma dingin, tapi juga melambangkan kematian dan kesepian yang mana kita harus hadapi sendirian. Dan sekarang kita masuk ke struktur dan bentuk dari puisi ini. Nah, dari segi struktur, puisi ini sangat rapi, terdiri dari 5 bait, ya bisa dilihat dari gambar sini, terdiri dari 5 bait, dan setiap bait punya 4 baris atau yang disebut dengan quatrain. Dan skema rimanya juga konsisten dan sangat sederhana, seperti AABB. Jadi dalam baris 1 rima dengan baris 2 dan baris 3 rima dengan baris 4. Jadi kayak bisa dilihat dari ujungnya yang di sini ya, yang belakangnya, misal belakangnya fast sama fast, atau ya yang akhirannya itu sama. Nah, kenapa struktur yang teratur begini penting? Karena ritme yang teratur seperti fast dan last, gone dengan on memberikan kesan mantap dan tak terhindarkan. Kayak kematian tuh datang dengan langkah kaki yang teratur, bukan kacau, dan itu memperkuat tema
keniscayaan. Tapi Auden juga main-main dengan rima miring atau rima tidak sempurna, yaitu slant rhymes. Contohnya rima antara reproof dan attitude. Rima miring ini tercipta dari pengulangan bunyi vokal assonance atau konsonan. Ini menciptakan ketidaksempurnaan yang halus dalam struktur yang sempurna. Jadi strukturnya terlihat rapi, tapi di dalamnya ada sedikit kebocoran yang bikin puisinya tuh kayak jadi kelihatan lebih realistis juga pahit. Nah, jadi tekstual analisis dari puisi Autumn Song milik Auden ini itu Auden menggunakan berbagai perangkat sastra yang memperkuat makna dan konsep puisi ini. Contohnya seperti simbolisme, ini bayangan Prams Go Rolling On melambangkan siklus kehidupan yang terus berjalan meski individu berlalu. Dan citra visual dan sensori, frasa seperti able hands are forced to freeze and nurses to their graves are gone, memberikan kesan dingin, tidak berdaya serta kesedihan yang mendalam. Kemudian pengulangan atau anafora seperti kata nurses diulang untuk menekankan keberangkatan yang pasti. Nah, Autumn Song ditulis dengan gaya liris singkat, ritme terjaga dan ritme halus yang memperkuat kesan reflektif. Pilihan kata sederhana namun penuh makna menciptakan suasana meditasi yang mendorong pembaca untuk memahami kefanaan dan keindahan dalam kehilangan. Oke, selanjutnya kita akan bahas dari acoustic feature dari puisi Auden ini. Nah, yang pertama ada perangkat pengulangan bunyi. Nah, di sini kita bicara tentang gimana sih Auden menggunakan bunyi untuk menciptakan tekstur dan suasana. Hal ini tuh penting soalnya Auden adalah seorang penyair yang sangat sadar tentang musikalitas. Dia menggunakan pertama ada aliterasi pengulangan, yaitu pengulangan konsonan awal, misalnya falling, fast, forced, to freeze. Ini untuk memberikan penekanan dan mempercepat alur. Yang kedua ada konsonansi. Ini adalah pengulangan konsonan, misalnya T dan R di Down Task from Our True Delight. Dan asonansi, yaitu pengulangan vokal untuk mengikat kata-kata di dalam baris. Kemudian ada ritme dan kecepatan atau pacing. Nah, metro umumnya mendekati iambic tetrameter, ini 4 ketukan utama, tek 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 tek, tapi dengan variasi yang disengaja. Nah, variasi kecepatan ini enjambment, ya ini baris yang berlanjut ke baris berikutnya tanpa tanda baca, mempercepat laju. Sementara Keusura jeda di tengah baris seringkali karena tanda baca memodulasinya. Kemudian pergerakan ritme, baris tentang konsep abstrak, clear, and scalable ahead seringkali lebih panjang dan metriknya longgar, dan ini memperlambat laju untuk menekankan pergeseran dari dunia nyata ke dunia simbolis. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ya, ada gugus suara dan mood. Nah, pilihan konsonan dan vokal Auden ini ya dibuat sengaja, dan ini adalah yang paling keren, yaitu yang pertama adalah konsonan keras atau plosive seperti di kata dead, track, cold. Dan bunyi-bunyi yang tajam dan menusuk ini menciptakan perasaan seperti dingin, keras, dan pahit, yang mana dia bisa mencerminkan secara langsung suasana musim gugur yang tanpa ampun. Yang kedua, ada konsonan lembut atau sibilant, seperti di kata scrawny, whispering. Nah, bunyi mendesis ini, dia tuh kayak memberi nada seperti berbisik, sunyi, dan memudar, kayak daun yang jatuh atau harapan yang menghilang. Jadi, ritme yang terstruktur memberikan kerangka yang teratur pada keputusasaan. Kayak kita lagi mencoba nahan kekacauan dengan keteraturan. Sementara bunyi-bunyi yang dingin itu membuat kita merasakan suasana suram dari puisi ini. Kemudian kita menganalisis bahasa yang digunakan, struktur kayak bahasa yang digunakan dalam puisi ini. Itu yang pertama ada personifikasi. Personifikasi ini adalah majas yang memberikan emosi atau sifat manusia pada alam atau benda mati. Contohnya seperti pale ghost in the glass. Nah, ini tuh memberikan efek kayak alam itu seakan-akan mencerminkan kesedihan dan kesepian yang bisa dirasakan oleh manusia. Lalu yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Nah, di sini Auden itu dia pakai kata-kata sederhana tapi emosional. Contoh katanya itu seperti pale, cry, dying, ghost, yang mana artinya adalah pucat, menangis, sekarat, dan hantu. Nah, kata-kata ini dia memberikan efek menciptakan nada melankolis, yaitu sedih yang mendalam dan reflektif. Lalu yang ketiga ada
tone dan mood. Nah, tone dari puisi ini tuh sedih, merenung dan pasrah, yang mana tone ini menggambarkan sikap si penulis, dan moodnya yaitu menggambarkan kesedihan yang tenang dan penerimaan terhadap perubahan, yakni menggambarkan perasaan yang ditimbulkan pada pembaca. Nah, jadi untuk pesan inti sebagai penutup, pesan inti dari puisi Autumn Song ini adalah penilaian yang suram terhadap eksistensi manusia. Nah, Auden ini menunjukkan 3 kegagalan besar dalam hidup. Yang pertama yaitu kegagalan hidup, yaitu kematian itu pasti. Dan kematian itu adalah bagian yang tidak akan terhindarkan dari siklus alam dan manusia. Lalu yang kedua adalah kegagalan hubungan. Ya, ini kita terisolasi dan gagal menemukan koneksi sejati di dunia yang penuh gosip, ya, dalam kalimat Whispering Neighbors. Bahkan tangan yang aktif pun terpaksa membeku sendirian. Dalam kalimat Able hands are forced to freeze atau lonely on the separate knees. Nah, lalu yang ketiga adalah kegagalan harapan. Ya, ini tidak ada penyelamatan dari luar. Nah, dan tidak ada keajaiban. Kalimat and the angel will not come ini adalah kalimat paling dingin di puisi ini. Ya, ini menggambarkan sebuah penolakan terhadap harapan ilahi atau Tuhan, ya, atau bantuan eksternal. Nah, jadi puisi ini menyimpulkan bahwa kenyamanan atau pemenuhan sejati itu tidak ada dalam realitas. Itu cuma ada di mountains of instead, yaitu sebuah ide atau tempat yang mustahil dicapai dan hanya bisa kita rasakan dalam mimpi. Nah, jadi puisi ini tuh adalah lagu tentang penerimaan yang pahit terhadap dunia yang dingin dan tanpa belas kasihan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.